Halo semuanya, kembali lagi di vlog gue. Jadi kali ini gue akan bikin video part ketiga dari video vlog bengkel gue tentang benerin rem. Jadi video series bengkel ini, video vlog bengkel ini ada 3 part ya yang gue bikin dengan tema gue akan benerin rem mobil kesayangan gue, Kijang gue ini. Di video part pertama itu kalian bisa lihat bagaimana caranya gue datang ke bengkel tanpa harus interaksi dengan orang bengkel. Jadi semua gue ulas di situ, mulai dari kita datang, sebelum datang kita harus telepon dulu karena kan sekarang lagi maraknya virus-virus ini. Jadi pihak bengkel pun menyesuaikan. Jadi untuk customer ini supaya customer itu tidak terlalu banyak kontak dengan orang bengkelnya gitu. Jadi di video part pertama itu gue udah nunjukin ke kalian semua bagaimana caranya gue ke bengkel tanpa harus ada kontak dengan mekanik maupun orang bengkel. Di situ gue ulas semuanya gimana caranya. Jadi mungkin gue review dikit di sini ya. Jadi caranya itu sebelum ke bengkel kita tuh telepon dulu bilang kita mau konsultasi masalah ini, mobil kita jadi bermasalah nih bagian ininya. Kira-kira gimana? Kalau orang bengkel sudah oke, silakan datang, nanti dia akan dibukakan pintu karena posisinya bengkelnya itu tutup teman-teman. Jadi tidak bisa ada customer datang sebelum ada janji. Setelah ada janji mobil ditaruh dan mobil itu ditinggal. Karena kenapa ditinggal? Jadi supaya tidak ada interaksi antara kita sebagai pelanggan sama orang-orang yang ada di bengkel itu gitu. Jadi mobil itu ditinggal, kitanya di rumah. Nanti setelah ditinggal barulah orang bengkel itu akan ngabarin kita bahwa apa aja nih yang rusak, itu apa aja yang harus diganti. Nah nanti baru kita ACC by WA atau by call, jadi lewat telepon, tidak di lokasinya langsung. Kemudian setelah semuanya selesai akan dikabarin dan nanti akan diambil. Tapi karena kebetulan gue sudah langganan di bengkel itu, jadi pemilik bengkelnya sendiri yang inisiatif untuk mengantarkan mobilnya ke rumah. Karena janji awalnya, seperti yang gue bilang di video part pertama itu, janji awalnya mobil itu akan selesai 1 hari atau 2 hari kemudian. Tapi ternyata 3 jam sudah selesai. Luar biasa, keren banget Pak Edi. Pokoknya kalau kalian mau lihat bengkelnya apa, di mana, ada di video part pertama. Nah, di video part ketiga ini gue akan lebih membahas bagaimana rasanya sih si mobil ini setelah diservis atau setelah dilakukan perbaikan dan pengecekan pengereman. Karena gue cerita sedikit lagi ya, karena sebelumnya mobil ini itu terakhir di servis rem itu bulan Mei tahun 2019. Bulan Mei tahun 2019, sekarang sudah bulan April tahun 2020. Which is itu sudah berapa tuh? Sudah 11 bulanan ya mobil ini belum dicek lagi remnya, dan sudah gue pakai pulang kampung waktu lebaran tahun lalu. Kemudian mobil ini selalu gue pakai kuliah setiap hari ya, Jakarta Depok dan lain-lainnya, karena gue muter-muter juga kuliahnya. Jadi memang sudah waktunya untuk dicek rem gitu. Nah sebenarnya remnya masih belum terlalu bermasalah ya. Remnya itu masih bisa ngerem, masih aman, dalam batas aman. Cuma performanya sedikit berkurang daripada ketika setelah daripada setelah diservis yang 10 bulan yang lalu gitu, di bulan Mei. Jadi performanya sudah sedikit berkurang. Akhirnya kemarin mumpung mobilnya juga nganggur, karena kan gue juga di rumah aja nggak kemana-mana, jadi kita servisin lah. Tapi kita keluar rumah juga tetap harus mengikuti anjuran pemerintah, yaitu untuk physical distancing dan lain-lain gitu. Akhirnya gue coba kontak ke bengkel gue dan ternyata bengkel gue juga menerapkan physical distancing itu. Jadi akhirnya mobil bisa terservis dengan baik. Kemudian gue nya juga tidak kontak banyak gitu dengan orang-orang. Itu seperti yang udah gue jelaskan di video part pertama. Oke, jadi gue syuting di Taman Mini Indonesia Indah. Perlu kalian ketahui, Taman Mini Indonesia Indah juga tutup sudah dari beberapa minggu yang lalu untuk mendukung program pemerintah penutupan semua tempat wisata ya. Jadi Taman Mini itu tutup. Dan kebetulan karyawannya pun work from home, jadi kerja dari rumah. Kebetulan karena rumahnya karyawan tuh nggak jauh dari Taman Mini, juga di belakang persis, termasuk tempat tinggal gue. Gelap, sorry ya, agak gelap gitu. Jadi termasuk rumah gue juga di belakang. Jadi bokap gue juga udah gak kerja. Dan rata-rata semua karyawan kebanyakan libur ya. Ada beberapa karyawan yang masuk untuk hanya melakukan beberapa pekerjaan yang memang dianggap sangat penting sekali. Jadi Taman Mini ini benar-benar sepi banget, gak ada pengunjung karena semua akses pintunya itu ditutup. Dari pintu utama, pintu yang lain-lainnya itu juga ditutup untuk umum gitu.
Jadi kondisinya Taman Mini ini sepi banget, benar-benar sepi, nggak ada orang. Kalian bisa tiduran ya, sebenarnya kalian bisa tiduran, cuma karena gue di sini tujuannya mau ngetes mobil, jadi kita akan tes mobil. Oke, itu aja. Jadi langsung aja. Gue udah bilang di part ketiga ini bahwa kita akan membahas beberapa perbedaan yang terjadi setelah mobil ini sebelum diservis remnya dan setelah diservis remnya. Gitu. Gue juga menyarankan ke kalian untuk lebih aware atau lebih memperhatikan kondisi rem mobil kalian ya. Entah itu mobil, entah itu motor, pokoknya kalian harus perhatikan karena ya mau bagaimanapun rem itu adalah komponen yang sangat penting juga di mobil. Jadi gue menyarankan untuk selalu memperhatikan kondisi rem kalian, rem kendaraan kalian sebelum kalian berkendara ataupun bulanan ya, biasanya kalian cek. Kalau memang mobil kalian atau motor kalian tuh sudah merasakan ada rasanya kurang nih, biasanya remnya nggak kayak gini kok, sekarang tiba-tiba agak mungkin apa bahasanya mungkin ngelos gitu, atau mungkin kalian sudah merasakan rem kalian tuh kurang pakem. Nah itu boleh kalian cek, kalian bawa ke bengkel, kira-kira apa saja yang harus diganti gitu. Nah kebetulan di mobil ini, yang diganti di mobil ini partnya tuh belum ada gitu. Partnya belum ada sama sekali yang diganti, hanya ganti minyak rem. Kita ganti minyak rem. Gue pakai WLT ya, pakai WLT .3. Kenapa nggak ada yang diganti? Padahal gue merasakan remnya itu sedikit tidak kurang berperforma, nggak kayak dulu. Jadi gue merasakan di mobil ini remnya tuh agak kurang pakem, tapi kenapa nggak ada yang diganti? Jadi teman-teman, ketika mobil kalian remnya itu terasa kurang pakem, itu bukan berarti harus ada yang diganti. That's why kenapa gue bilang cek dulu mobilnya ke bengkel, konsultasikan dulu ke bengkel, biar nanti bengkel yang melihat dan memutuskan bersama-sama bahwa apakah ada part yang harus diganti atau hanya dibersihkan, karena rem itu bisa berpengaruh karena kotor gitu. Jadi karena ternyata si remnya ini kotor karena sudah 10 bulan juga kan nggak dibersihkan, terus sudah dibawa pergi jauh. Waktu itu udah gue bawa pulang kampung ke Jawa Timur, terus gue ke Jawa Timur itu gue bawa sampai ke Probolinggo ya, ada rumah saudara gue di Probolinggo, tuh gue bawa sampai Probolinggo. Kemudian setiap hari gue pakai kuliah karena ini memang mobil aktivitas, mobil perang gue, tapi tetap gue sayang gitu, makanya perawatan is number one gitu. Jadi remnya itu kotor. Setelah dicek ternyata kampas rem masih bagus, terus piringan remnya juga masih bagus. Karena kan gue terawat ya, selalu ganti-ganti si kampas rem sebelum kampas remnya habis, dan akhirnya bisa kena ke cakramnya. Cuma karena kampas rem ini selalu gue selalu bikin dalam kondisi prima, jadi nggak kenapa-napa. Akhirnya si cakramnya itu masih bagus, hanya dibersihkan saja karena sudah kotor dan sudah kena air banjir. Jadi saran gue ke kalian, ketika mobil kalian habis ngelewatin banjir walaupun sedikit, atau habis kerendam banjir apalagi, segera cek rem kalian ke bengkel. Karena kalau itu dibiarin lama-lama itu kan berkarat kan, itu kan besi kan, besi kena air kotor pasti berkarat. Jadi gue saranin ke kalian, kalau memang habis ngelewatin banjir atau kerendam banjir, segeralah taruh di bengkel supaya dicek untuk dibersihkan gitu. Oke, itu dia ceritanya. Terus kemudian bagaimana rasanya? Nah ini yang paling penting ya. Oke, jadi gue akan kasih tau ke kalian gimana rasanya setelah diservis ya mobil ini ya. Jadi sebelum diservis itu mobil ini cenderung remnya itu nggak ngerem Senin nyampainya Kamis, nggak. Mungkin kalau bisa gue bilang ngerem Senin nyampainya Selasa lah masih. Jadi kepakemannya berkurang sedikit tapi masih pakem, masih bisa ngerem, tapi kepakemannya berkurang sedikit dari kondisi saat masih dia dalam kondisi prima gitu. Jadi hal yang paling terasa di mobil ini adalah ketika gue rem, ini gue gas dulu ya. Nah gini, ketika gue masuk kok kan, ketika gue injek rem itu langsung berhenti teman-teman. Ya perbedaannya nggak terlalu jauh karena memang sebelum diservis pun kondisinya masih bagus, cuma kotor aja, jadi kepakemannya berkurang sedikit. Tapi setelah diservis jadinya kita tidak perlu effort untuk ngerem, jadi kita tinggal sentuh. Jadi ini gue nggak nginjek, cuma nyentuh dikit aja, nempelin kaki dikit gitu, itu udah ngerem, udah mulai ngerem. Jadi kalau kemarin masih agak ngelos, dia harus diberi tenaga sedikit, tapi sekarang kita taruh sedikit itu sudah ngerem.
Nah ini kayak gini di rem. Nah sudah lebih enak daripada yang kemarin. Ini kita coba agak tarik, terus nanti kita rem di depan. Apakah bagus atau tidak? Ini ada lubang ya teman-teman, sini rem. Wow, berhenti guys. Berarti memang bagus, remnya sudah bagus. Kemudian hal yang berpengaruh lagi di handrem. Ketika kemarin handrem itu waktu saat gue tarik itu nariknya sampai dalam banget gitu ya, untuk menjaga mobil supaya tidak jalan. Tapi sekarang handrem itu nariknya gampang banget nih. Nih ya, ini ada minuman, sorry. Nih, ini posisi handrem nggak ketarik ya. Coba gue tarik, ini setelah diservis, ini gue tarik segini doang teman-teman. Kemarin pada saat sebelum diservis itu ini bisa narik sampai atas sini, sampai segini nih. Tapi ini jadinya sedikit aja gini doang. Nah itu udah ngerem, udah bisa jepit sih handremnya tuh, gini doang ini udah bisa jepit. Kalau kemarin sebelum diservis gue harus narik setinggi ini dulu. Jadi itu hal yang terasa perbedaannya di handrem sama di rem. Jadi itu dia perbedaannya. Di handrem juga terasa ya. Kalau sebelum diservis itu gue ngerem atau gue narik handrem untuk menahan mobil itu, nariknya harus panjang banget sampai atas banget. Tapi sekarang gue tarik sedikit, mobil itu sudah ngerem atau sudah nahan lah istilahnya, sudah nahan. Itu teman-teman. Jadi pesan gue supaya rem kalian tetap terjaga kondisinya dalam kondisi yang prima, saran gue ketika sudah mungkin 6 bulan itu bisa kalian cek lagi ke bengkel, atau setelah kalian merasa wah remnya ini agak kurang pakem nih, sudah mulai kurang pakem, kalian bisa lah cek, luangkan waktu kalian ngecek rem. Nggak lama kok, paling 1 jam lah, paling lama ya 2 jam itu sudah aman. Jadi kadang rem itu tidak harus diganti ya partnya, tidak harus diganti kampasnya, kalian cuma butuh dibersihkan remnya saja, itu sudah meningkatkan kondisi rem kalian ke kondisi yang prima. Jadi saran gue adalah itu tadi, kalau misalkan mobil kalian itu rasanya kondisi remnya itu sudah kurang oke, sudah kurang jepit istilahnya, kurang pakem, ya nggak ada salahnya juga buat kalian cekin kan ke bengkel. Toh juga ini cuma sebentar. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video part ketiga atau part terakhir dari series bengkel vlog ini, series perbaikan rem ya. Nanti kita akan coba lagi ngecek apa lagi kira-kira yang harus diganti atau harus dicek di bengkel. Kita akan masukin lagi di series bengkel vlog ini. Mungkin ada 1 part doang atau 2 part, 3 part, ya itu tergantung nanti durasi kan gitu. Karena memang kondisinya sekarang lagi bukan tidak memungkinkan, karena sudah gue bikin di video part pertama bahwa masih mungkin gitu loh kita ke bengkel tanpa harus ada kontak fisik gitu kan, seperti yang udah gue jelaskan di video yang pertama, part pertama series bengkel vlog pengereman ini, sistem rem ini gitu. Cuma kondisinya masih kurang memungkinkan untuk gue datang ke bengkel nanya-nanya ke orang bengkel yang memang lebih kompeten untuk memberikan informasi tentang kondisi mesin atau kondisi mobil kalian. Nanti kalau kondisinya sudah agak membaik atau kita sudah terbebas dari saat ini ya, seperti kondisi saat ini, nanti gue akan bikin bengkel vlog seri-seri berikutnya. Kita akan coba cek-cek apa lagi, mungkin dari kaki gitu. Kita akan cek semua. Tapi untuk saat ini gue akan trial dulu, coba part ini dulu ya, karena memang kebetulan lagi mendadak banget ini, harus cepat-cepat dicek karena kan nggak mungkin dong kita mobil dalam kondisi yang remnya kurang prima, terus nanti ketika semua ini sudah berlalu gue pakai kuliah dan ya jadinya kan kurang nyaman gitu kita pakai kan. Ya itu dulu kurang lebih untuk video part ketiga ini, karena udah mau hujan nih, nanti gue nggak bisa turun lagi dari mobil dan udah nyampe rumah. Jadi itu dulu buat teman-teman, terima kasih udah nonton video part ketiga ini. Terima kasih juga nonton video part pertama dan part kedua. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk terus follow sosial media gue di sini ya. Di sini ada nanti. Di situ follow Instagram gue juga.
sosial media, Instagram, Twitter, atau di description, cek di description di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, terus komen. Mungkin kalian ada pengalaman nyervisin rem atau pengalaman ke bengkel, pertama kali ke bengkel, tulis aja di komen di bawah, nanti gue bisa baca-bacain. Dan jangan lupa subscribe juga ke channel ini maupun ke channel gue yang satunya. Ini di sini. Nanti ada channel gue satu lagi di sini. Jangan lupa subscribe dua-duanya. Oke, itu aja dulu yang bisa gue sampaikan di video bengkel vlog series pengereman kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.